Hey, hello. Balik lagi di channel Spoilermon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan datang sebagai bala bantuan. Dia muncul di momen-momen kritis dan kedatangannya tampaknya akan membalikkan situasi. Tampaknya. Kita akan cari tahu langsung kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 461. Di medan perang pengadilan surgawi. Itu target utama, Fang Yuan. Kemamping Saichuan. Dia menatap sosok yang berdiri dengan gagah di atas kapal perang ribuan tahun. Niumo pun tercengang. Bukankah dia masih peringkat 7 sebelumnya? Sejak kapan dia menembus peringkat 8? Mao Liqiu tampak menggertakkan gigi. Perasaannya bergejolak dan dia berkata, "Anak ini, perkembangannya terlalu mengerikan." Terakhir kali mereka bertemu adalah ketika pertarungan di Sungai Arus Balik. Dan saat itu, Fang Yuan masih harus mengandalkan Sungai Arus Balik untuk melarikan diri. Saat itu, dia bahkan lebih lemah dari Mao Liqiu. Namun kini, dia mampu menghancurkan dinding Qi primordial dengan satu gerakan. Tanpa dinding Qi itu, altar bencana dan keberuntungan seperti ikan yang kembali ke air. Belenggu yang menahan mereka seketika lenyap. Jalan untuk menyerang kembali terbuka lebar. Wajah Peri Ziwei memucat. Untuk sesaat dia tak mampu memikirkan tindakan balasan. "Serang!" seru Bing Saichuan. Suaranya menggema di dalam altar bencana dan keberuntungan. Para immortal dataran utara yang dipanggil melalui metode panggilan kuno langsung bangkit dengan semangat yang membara. Mata mereka bersinar tajam saat mereka berpencar dan menyerbu ke segala arah. Mereka telah ditekan terlalu lama. Di pihak pengadilan surgawi hanya Duklong, Peri Ziwei, dan Qin Dingling yang tersisa. Tiga orang ini tak mungkin menahan gelombang serangan sebesar itu sendirian. Pada saat yang genting, raungan harimau mengguncang langit. Seekor harimau raksasa muncul, diikuti dengan jeritan seekor bangau giok hijau yang membelah langit. Dua binatang itu adalah binatang abadi legendaris pengadilan surgawi. Ya, mungkin kalau masih ingat, satunya adalah Sabi 95 dan Ruandan. Kini keduanya langsung bergabung dalam pertempuran. Mereka mati-matian menahan laju para immortal dataran utara. Peri Ziwei tidak ragu. Dia segera mundur ke aula pusat untuk melindungi tetua Zheng Yuan. Sementara itu, Qin Dingling langsung mengincar Fang Yuan. Kini Fang Yuan masih berdiri di atas kapal perang ribuan tahun. Dia mengamati seluruh medan perang. Melihat para immortal dataran utara yang telah menyebar dan menyerang, dia tampak mengangguk puas. Untuk menghancurkan dinding Qi itu sendiri, Fang Yuan telah mempersiapkan gerakan ini sejak lama. Gerakan pembunuh lautan Qi tanpa batas adalah teknik legendaris milik Qi Xiangs. Gerakan itu luas, kompleks, dan terus berubah-ubah. Dan dia bisa digunakan untuk menyerang ataupun bertahan. Metode yang benar-benar menyeluruh. Lebih dari itu, teknik ini memiliki potensi untuk berkembang. Dengan mengumpulkan berbagai jenis Qi, kekuatan gerakan ini akan terus meningkat. Semakin banyak Qi yang tersimpan, semakin dahsyat juga kekuatannya. Namun, setiap penggunaan juga menguras cadangan Qi itu sendiri. Bahkan, tanpa digunakan, Qi itu akan perlahan menghilang seiring waktu. Di masa lalu,
roh surgawi dari Gua Surga Laut Qi menggunakan teknik ini untuk bertahan dari berbagai kesengsaraan abadi. Ketika Fang Yuan pertama kali menghadapinya, kekuatannya bahkan sudah jauh melemah. Karena itu, Fang Yuan tahu potensi sejatinya bahkan jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat. Sejak kelahirannya kembali, Fang Yuan terus mencari cara untuk menghancurkan dinding Qi primordial. Dan setelah memperoleh lautan Qi tanpa batas, dia menyadari teknik ini adalah kuncinya. Namun, dinding Qi primordial adalah peninggalan seorang venerable, yang mulia asal abadi namanya. Bahkan dengan tingkat pencapaian jalur Qi Grandmaster Agung, Fang Yuan tetap membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk sepenuhnya memahami metode itu. Dan kenapa Fang Yuan berhasil menghancurkannya saat ini? Ternyata kuncinya adalah Duklong. Sebelumnya dalam upaya merekrut leluhur Laut Qi, Duklong pernah menunjukkan sebagian metode jalur Qi milik Yang Mulia asal abadi. Dari situlah Fang Yuan memperoleh petunjuk penting, termasuk juga rahasia dari dinding Qi. Dengan bantuan cahaya kebijaksanaan dari Gu Kebijaksanaan, dia akhirnya berhasil memodifikasi lautan Qi tanpa batas tepat sebelum pertempuran besar dimulai. Itulah alasan kenapa akhirnya Fang Yuan berhasil menembus dinding Qi yang ada di sana. Selain itu, adapun cara Fang Yuan menyusup ke dalam pengadilan surgawi, dia memanfaatkan bentuk surga yang kemudian dikombinasi dengan metode jalur waktu untuk mempercepat pergerakannya. Dengan pencapaiannya dalam jalur pencuri dan juga jalur waktu serta inspirasi dari klon Fang Dicang, Fang Yuan berhasil menembus pertahanan itu tanpa terdeteksi. Dinding Qi sendiri adalah fondasi pertahanan dari pengadilan surgawi. Selama dinding itu ada, musuh hanya bisa masuk melalui 3 jalur tetap. Ketiga jalur yang ditinggalkan oleh Venerable Iblis di masa lalu. Tapi sekarang, tanpa adanya dinding Qi, seluruh pengadilan surgawi akhirnya terbuka. Musuh dapat bergerak bebas, sementara pertahanan mereka tidak lagi mampu menutup celah. Situasi pertempuran pun seketika berbalik total. Dengan satu langkah, Fang Yuan berhasil merebut kendali dari pertempuran. Fang Yuan, biarkan aku melihat kemampuanmu. Qin Dingling berubah menjadi cahaya keemasan, melesat langsung ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menatapnya sekilas. Ini adalah kali pertama mereka bertemu. Tubuhnya tinggi dan tegap, bahunya lebar. Auranya gagah dan berwibawa, seperti bangsawan alami yang berdiri di atas semua orang. Tatapannya tajam dan dingin, memancarkan tekanan yang tak terlihat. Dia adalah sosok yang akan membuat orang lain secara naluriah menundukkan kepala. Dengan tenang Fang Yuan berkata, "Tak heran, The Great Sun memilihmu sebagai selirnya." Paras Qin Dingling memang sangat cantik. Mendengar itu, aura Qin Dingling langsung meledak. Serangannya menjadi semakin ganas. Fang Yuan hanya tersenyum tipis. Dia mengendalikan kapal perang ribuan tahun, bergerak dengan cepat menghindari setiap serangan. Hati Qin Dingling menegang. Kekuatan tempurnya hampir tak tertandingi di pengadilan surgawi. Kemampuannya hanya ada di bawah Duklong. Dia tidak memiliki kelemahan yang mencolok. Namun dalam hal kecepatan, dia masih kalah. Di hadapannya, kapal perang ribuan tahun bergerak seperti bayangan waktu itu sendiri. Dia tidak terkejar. Kali ini Fang Yuan tidak lagi pasif. Begitu dia bergerak, dia langsung mengincar titik paling vital dari pengadilan surgawi, kuburan abadi.
Tempat itu bisa dikatakan jantung dari kekuatan pengadilan surgawi. Bahkan, Duklong sendiri tidak mengetahui ada berapa banyak immortal yang tertidur di dalam sana. Itu jelas adalah akumulasi jutaan tahun sejak berdirinya pengadilan surgawi. Dan mereka adalah fondasi terdalam dari pengadilan surgawi. Di kehidupan sebelumnya, bahkan surga panjang umur yang mencapai menara pengadilan surgawi pun tak mampu mengancam tempat itu. Tapi sekarang, karena dinding Qi telah runtuh, jalan pun terbuka lebar. Melihat Fang Yuan yang melesat, Duklong tak punya pilihan. Dia pun meninggalkan altar bencana dan keberuntungan dan segera menghadang Fang Yuan. Di belakangnya, Qin Dingling terus mengejar tanpa henti. Dalam sekejap, Fang Yuan kini terjepit di antara dua ahli terkuat dari pengadilan surgawi. Jangan khawatir, kami akan membantumu. Lindungi dia. Dia adalah orang penting yang disebut oleh leluhur. Bahkan jika harus mati, kita tetap harus melindungi dia. Para immortal dataran utara bergegas mendekat. Mereka membentuk pelindung di sekitar Fang Yuan. Bing Saichuan juga tidak ragu. Dia menggerakkan altar bencana dan keberuntungan untuk mendukungnya. Saat ini, mereka memiliki musuh yang sama, pengadilan surgawi. Jika Fang Yuan tumbang, bukan hanya mereka yang akan kehilangan sekutu, tetapi juga mereka akan kehilangan kapal perang ribuan tahun. Menghadapi tekanan dari dua sisi, ekspresi Fang Yuan tetap tenang. Tapi saat dia hendak bertindak, perubahan mendadak terjadi. Api Qi muncul di hatinya, membakar emosinya. Qi duka menyelimuti tubuhnya, melemahkan pertahanannya. Qi tua menggerogoti tubuh dan pikirannya serta menguras umurnya. Qi racun menyebar, membawa ancaman mematikan. Qi sial menekan keberuntungannya. Qi bodoh mengacaukan pikirannya, dan Qi dingin memperlambat gerakannya. Ada berbagai jenis Qi yang saling bertumpuk menjerat Fang Yuan. Dalam beberapa nafas saja, kekuatannya merosot drastis, bahkan jatuh ke peringkat 7. Dan itu pun masih terus turun. Duklong menyaksikan ini dengan mata berbinar. Inilah metode dari yang mulia asal abadi. Kau menghancurkan dinding Qi dan sekarang kau menerima balasannya. Tapi, tiba-tiba seberkas cahaya seperti bidak catur melesat dari kejauhan, menembus udara dan langsung masuk ke dalam tubuh Fang Yuan. Seketika, seluruh Qi yang mengelilinginya lenyap tanpa jejak, seolah semua itu hanyalah sebuah ilusi. Tubuh Duklong menegang. Dia berbalik secepat kilat dan menatap ke arah pavilion penyesalan ketidaksempurnaan. Di sana, untuk pertama kalinya, Yang Mulia Iblis tanpa batas berdiri. Tatapannya tertuju pada medan perang. Pada saat yang genting, dia turun tangan, menghapus semua pengaruh Qi yang menjerat Fang Yuan. Para immortal dataran utara menghela nafas lega. Bing Saichuan tertegun. Fang Yuan mampu membuat seorang venerable bertindak. Apa ini? Sementara itu Duklong segera melepaskan gerakan pembunuhnya. 2 gerakan pembunuh dilepaskan berturut-turut. Pertama, gelombang naga mengaum, dan kedua, kedipan tubuh. Dalam sekejap tubuh Duklong menghilang, kemudian muncul tepat di depan Fang Yuan. Jarak mereka kini kurang dari 1 lengan. Para immortal dataran utara berteriak panik. Celaka, dia terlalu ceroboh. Cepat masuk ke dalam rumahku. Tapi semua sudah terlambat. Di sana, Duklong kembali mengaktifkan 1 gerakan pembunuh yang disebut cakar naga.
tangan Duklong mengayun dan menebas lurus ke arah kepala Fang Yuan. Tap, sebuah suara lembut terdengar. Fang Yuan mengangkat lengan kirinya dan menahan serangan itu. Melihatnya, semua orang terpaku. Mustahil, dia menahannya. Banyak pihak dari dataran utara maupun pengadilan surgawi terkejut seketika. Kini penampilan Fang Yuan telah berubah. Bukan lagi wujud manusia, tetapi dia menjadi sosok yang dikenal dengan nama monyet bandit. Monyet itu berbulu emas dengan garis hitam di tubuhnya. Badannya kekar penuh dengan kekuatan. Namun, transformasi ini bukan sekedar perubahan bentuk. Sebelumnya dia telah menggunakan gerakan pembunuh pamungkas, transformasi asimilasi segudang makhluk. Teknik ini mengubah seluruh tanda Dao miliknya menjadi jalur transformasi. Lalu, melalui bentuknya sekarang, semua kembali dikonversi menjadi jalur kekuatan. Kini, lebih dari 1.500.000 tanda Dao jalur kekuatan ada di dalam tubuh Fang Yuan. Dengan amplifikasi sebesar itu, kemampuan Fang Yuan meningkat drastis, dan dia mampu menahan serangan Duklong secara langsung. Walaupun cakar naga Duklong menghantam lengan Fang Yuan, namun justru Duklonglah yang merasa seperti anak kecil yang sedang menghantam plat besi. Seketika, insting bahaya muncul di benak Duklong. Tapi semua sudah terlambat. Pukulan Fang Yuan telah meluncur. Ledakan pun terjadi saat benturan menghantamnya. Tubuh Duklong terlempar. Dia melesat seperti komet, menghantam tanah dengan keras dan menciptakan kawah besar di bawahnya. Debu kini berterbangan ke segala arah. Semua orang terdiam. Kali ini bukan hanya terkejut, tapi mereka sampai terguncang. Fang Yuan berdiri di haluan kapal perang. Wujudnya adalah monyet bandit. Tatapannya dingin saat dia memandang ke bawah. Di sana terlihat sebuah kawah sedalam puluhan kaki terbentuk. Di dalamnya tentu ada Duklong yang baru saja dihantam jatuh. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya Duklong terpukul mundur. Di sini Fang Yuan bukan hanya bertahan, tetapi membalasnya dan mengirimnya terbang. Adegan ini sepenuhnya melampaui dugaan semua orang. Gila, dia benar-benar sekuat ini. Mao Liqiu pun ternganga. Tanpa sadar dia sudah berdiri dan tak lagi berbaring santai seperti sebelumnya. Orang yang ditunggu oleh leluhur memang tidak mengecewakan, kata Bing Saichuan yang tampak menghela nafas dengan ekspresi rumit. Sementara di sisi lain, kecepatan Qin Dingling tanpa sadar melambat. Apa arti dari pukulan tadi? Fang Yuan mampu menghempaskan Duklong. Qin Dingling tahu dengan jelas batas kemampuannya, dan perbedaannya dengan Duklong sangatlah jelas. Dulu, hanya dengan mengintip keberuntungan milik Duklong, Qin Dingling harus membayar harga yang besar dan bahkan dipaksa beristirahat berhari-hari. Sekarang, melihat Fang Yuan yang mampu memukul balik Duklong dalam satu gerakan, membuat Qin Dingling berpikir. Keinginan untuk menguji kekuatan Fang Yuan pun lenyap seketika. Dalam benaknya, satu kalimat tercetak. Bocah ini monster. Qin Dingling tampak menghentikan langkahnya. Dia tidak lagi berani mendekat. Dia segera mengubah strategi. Dia beralih untuk membantu Duklong daripada menghadapi Fang Yuan secara langsung. Sementara itu, para immortal dataran utara saling berpandangan.
Monster macam apa ini? Menarik ini. Jadi inilah ancaman masa depan setelah kita mati. Ayo pergi. Dia tidak butuh bantuan kita. Mereka segera berpencar, menyerbu ke berbagai titik penting. Sementara itu Priziwe mengernyitkan dahi dalam-dalam. Situasi sudah berubah di luar kendalinya. Para immortal dataran utara kini bebas bergerak. Jika mereka menghancurkan semua yang mereka lewati, pengadilan surgawi tidak mungkin menghentikan semuanya. Bahkan jika para immortal di kuburan abadi dibangunkan saat ini pun, mereka tidak bisa langsung perform, butuh waktu untuk bersiap. Kini bisa dikatakan semuanya sudah terlambat. Sialan, aku hanya bisa mempertahankan titik-titik penting. Priziwe tampak menggertakkan gigi dan membuat keputusan pahit. Sementara itu, debu perlahan menghilang. Dari dalam kawah besar, Duklong telah berdiri tegak. Suaranya tenang namun mengandung tekanan yang mengerikan. Kau benar-benar terus mengejutkanku, Fang Yuan. Dadanya sempat ambruk akibat pukulan Fang Yuan tadi, tapi dalam sekejap kini telah pulih sepenuhnya. Dia adalah leluhur dari manusia naga. Tentu saja kemampuan regenerasinya pun luar biasa. Fang Yuan menatap Duklong tanpa ada perubahan ekspresi sedikit pun. Semuanya sesuai dengan yang ia perhitungkan. Serangan sebelumnya memang dahsyat, tetapi efeknya sungguh terbatas. Dia hanya memanfaatkan momen di mana Duklong lengah. Fang Yuan bahkan belum menggunakan gerakan pembunuh apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan fisik dengan amplifikasi lebih dari 1,5 juta tanda dao jalur kekuatan. Dan karena itu, Duklong masih mampu menahannya, apalagi dia memiliki banyak metode pertahanan. Tubuh Duklong sekeras baja dan tak mudah untuk dilukai. Saat ini, di bawah kapal perang ribuan tahun, arus sungai waktu kembali bergelora. Rumahku itu melesat seperti pedang raksasa, merobek ruang dan meninggalkan jejak pelangi. Dia langsung pergi menuju kuburan abadi. Melihat Fang Yuan yang mengabaikannya, Duklong pun mendengus. Niat membunuhnya kini meledak-ledak. Duklong sendiri sadar bahwa dia dalam kondisi pasif, dan itu membuatnya sangat murka. Duklong langsung mengubah pendekatannya. Dia menggunakan salah satu gerakan pembunuh andalannya, Gunung Nafas Ki. Dan setelah itu arus ki dalam jumlah besar berkumpul, membentuk sebuah gunung raksasa transparan yang jatuh dari langit. Gunung itu ratusan li luasnya, menekan seperti seluruh dunia akan runtuh. Fang Yuan kini berada tepat di bawahnya. Tidak ada ruang untuk menghindar. Dan Fang Yuan memang tidak berniat menghindar. Kini transformasi monyet banditnya telah dilepaskan. Tubuhnya kembali berubah ke wujud lain. Kali ini Fang Yuan berubah menjadi babi surgawi terbang dengan angin astral yang membungkus tubuhnya. Makhluk ini adalah jalur ki. Dia hidup di langit. Dia lincah seperti ikan di udara. Babi surgawi terbang mampu menembus dinding ki dengan mudah. Dia mampu bergerak bebas di dalamnya seperti ikan di dalam air. Kini Fang Yuan berada di atas kapal perang. Dia tidak menatap ke atas. Dia hanya mendengus pelan dan bergumam. Gerakan pembunuh, raungan, ki mengamuk. Teknik itu sendiri berasal dari warisan Sekte Langya. Dulu, Langya menggunakannya untuk membunuh binatang buas kuno dalam satu gerakan. Dan kini, di tangan Fang Yuan, dengan lebih dari 1 juta tanda dao jalur ki,
kekuatannya meningkat ribuan kali lipat. Ledakan seketika menggema. Gunung nafas Qi itu hancur berkeping-keping oleh satu raungan yang dilepaskan Fang Yuan. Arus Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, membentuk tornado dan menyapu seluruh medan perang. Gerakan pembunuh Duklong runtuh, dan seketika Duklong terkena serangan balik. Namun semangatnya tak goyah. Tanpa jeda Duklong langsung melancarkan serangan berikutnya. Gerakan pembunuh kedua, gunting arus Qi. Kedua tangannya terangkat dan 10 jarinya terbuka lebar. Dari telapak tangannya, arus Qi pucat melesat keluar. Tipis seperti benang namun tajam bagaikan bilah. Dalam sekejap, puluhan ribu benang Qi memenuhi langit, menyapu ke arah Fang Yuan seperti kawanan ngengat. Setiap helai Qi itu mampu mengiris daging hingga ke tulangnya. Bahkan binatang buas abadi pun akan terkoyak habis dalam satu gerakan. Menghadapi teknik ini, jelas bentuk babi surgawi angin astral tidaklah cocok. Maka Fang Yuan berubah lagi. Kini dia menjadi bangau Qi tunggal. Tubuhnya anggun sebesar kuda, lehernya panjang dan tegap. Sayapnya terbentang lebar seperti jubah raksasa di haluan kapal perang ribuan tahun. Fang Yuan mengepakkan sayapnya, lalu ribuan bulu berkilau memancarkan cahaya tajam. Dalam sekejap, gerakan pembunuh siap dilepaskan. Arus Qi melesat keluar dari bulu-bulunya, bertabrakan langsung dengan gunting arus Qi milik Duklong. Dua kekuatan dahsyat itu saling menghancurkan dunia. Sebagian besar serangan lenyap saat bertabrakan. Hanya sebagian kecil yang lolos dan menghantam Duklong serta kapal perang. Tapi sisa serangan itu terlalu lemah untuk memberikan dampak yang berarti. Kedua belah pihak sama sekali tak bergeming. Tentu saja Fang Yuan tidak akan berdiam diri. Paruhnya tampak terbuka. Gerakan pembunuh, cincin Qi penggerak. Fang Yuan meniup Qi putih yang segera melingkari bagian belakang kapal perang ribuan tahun. Dan dalam sekejap, kecepatan kapal perang ribuan tahun melonjak drastis. Duklong langsung menyadari bahayanya. Dia pun segera mengejar. Secara logika, teknik jalur Qi tidak seharusnya efektif untuk memperkuat rumah Gu jalur waktu. Namun, Fang Yuan telah memodifikasi gerakan ini hingga ke peringkat 8. Dengan dukungan tanda dao dari jalur Qi dalam jumlah besar, batasan itu sangat mudah dilampauinya. Kini kapal perang ribuan tahun melesat maju, menentang logika umum yang bekerja. Fang Yuan dalam sekejap melampaui para immortal dataran utara yang ada di depannya. Kini dia menjadi orang pertama yang mencapai kuburan abadi. Tanah itu terhampar luas. Padang rumput hijau dipenuhi batu nisan dengan berbagai bentuk. Aura hikmat kuno menyelimuti tempat itu. Inilah saksi sejarah jutaan tahun dari kejayaan pengadilan surgawi. Fang Yuan tersenyum dingin. Tubuhnya kembali berubah menjadi monyet bandit. Dia bersiap untuk menghancurkan kuburan abadi. Tapi pada saat itu, dari pavilion penyesalan ketidaksempurnaan, siluet yang mulia konstelasi bintang menghela nafas pelan. Dia melemparkan 3 bidak catur. Bidak-bidak itu tidak menyerang Fang Yuan. Sebaliknya, bidak-bidak itu menyatu dengan formasi milik pengadilan surgawi. Dan dari pusat formasi, Pri Ziwei langsung merasakan perubahannya. Saat ketiga bidak itu menyatu, kekuatan formasi pun melonjak melampaui batasnya. Matanya bersinar penuh dengan kegembiraan. Tanpa ragu, Pri Ziwei mengaktifkan formasi dan mengarahkannya ke Fang Yuan. Sebuah pilar cahaya bintang raksasa turun. Fang Yuan dan kapal perang ribuan tahun langsung tertelan cahaya itu dan kemudian menghilang.
Pada saat berikutnya, mereka kembali muncul di belakang Duklong. Kini dengan bantuan Yang Mulia konstelasi bintang, formasi pengadilan surgawi bahkan mampu memindahkan keberadaan setingkat Fang Yuan ataupun Duklong. Fang Yuan sendiri tampak mengamati dengan tenang. Metode Yang Mulia konstelasi bintang memang luar biasa. Bahkan dengan jumlah tanda dao yang kupunya, mereka masih bisa memindahkanku secara paksa. Namun, Fang Yuan juga langsung menangkap batasan yang dimiliki oleh pemindahan itu, di mana mereka hanya dipindahkan dalam jarak yang terbatas. Fang Yuan sendiri melihat sekeliling. Beberapa immortal dataran utara juga dipindahkan, tapi langsung lenyap dari pengadilan surgawi. Kemungkinan mereka dikirim keluar. Fang Yuan memahami situasi itu. Formasi ini hanya cukup untuk mempertahankan titik-titik penting. Meski begitu, ini sudah cukup. Pengadilan surgawi akhirnya kembali menstabilkan keadaan. Sementara itu, di pavilion penyesalan ketidaksempurnaan, Yang Mulia Iblis tanpa batas tersenyum. Kau cukup murah hati menggunakan 3 bidak sekaligus. Sayangnya sekarang posisimu menjadi lebih lemah. Dengan satu gerakan, dia menempatkan bidak baru di papan. Bidak itu mengandung kekuatannya dan langsung menempati posisi salah satu bidak milik lawannya. Sekarang, jika aku mulai menyerang, kau akan jatuh dalam kesulitan. Mendengarnya, Yang Mulia konstelasi bintang tersenyum tenang. Sejak awal, permainan ini memang terkait dengan rencanamu. Kau ingin mendapatkan fondasi jalur surga dari pengadilan surgawi. Yang Mulia Iblis tanpa batas tidak menyangkal. Yang Mulia konstelasi bintang berkata lagi, tapi waktu kini telah berubah. Tubuh utamamu telah lama mati. Bahkan jika kau mendapatkan fondasi itu, memangnya apa gunanya bagimu? Untuk pertama kalinya, Yang Mulia Iblis tanpa batas terdiam sejenak. Matanya tampak bersinar. Aku mengerti. Jadi kalian juga telah membuat pengaturan di Gua Iblis Gila. Yang Mulia konstelasi bintang mengangguk. Tentu saja, tempat itu istimewa. Banyak dari Venerable yang telah meninggalkan jejak mereka di sana. Dan tentu saja, pertarungan sesungguhnya masih akan terjadi di masa depan. Pada bagian ini, jujur saja Ane sempat bertanya-tanya. Kenapa para Venerable sampai meninggalkan pengaturan mereka, termasuk Yang Mulia Iblis tanpa batas yang sebelumnya berhasil menerobos pengadilan surgawi, lalu kemudian memilih untuk bermain catur bersama dengan Yang Mulia konstelasi bintang. Menjadi sebuah pertanyaan. Meskipun itu sudah terjadi untuk waktu yang sangat lama, tetapi mereka tetap meninggalkan pengaturan itu. Dan sebenarnya kalau dipikir, seakan-akan tidak ada hubungan ataupun alasan yang tepat untuk Yang Mulia tanpa batas membantu Fang Yuan. Tetapi nyatanya Yang Mulia tanpa batas memilih untuk membantu Fang Yuan, seakan semua itu dilakukan untuk mensukseskan rencananya. Nah, pada bagian ini muncul satu tempat yang sudah pernah kita lihat, kita dengar maksudnya, yaitu Gua Iblis Gila, di mana tempat itu adalah peninggalan dari Yang Mulia tanpa batas. Tampaknya bukan hanya jiwa spektral yang meninggalkan pengaturannya agar bisa hidup kembali. Mungkin Yang Mulia Iblis tanpa batas juga meninggalkan pengaturan yang serupa dan ditempatkan di Gua Iblis Gila. Di sisi lain, pengadilan surgawi tentu tidak akan diam saja.
Mengetahui pengaturan itu, mereka pun telah membuat pengaturan lain di Gua Iblis Gila. Dan pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang, pertarungan sesungguhnya masih akan terjadi di masa depan. Sebesar apapun pertarungan di pengadilan surgawi ini, bisa dikatakan ini baru menu pembuka. Hidangan utama akan ada di Gua Iblis Gila. Ya, jawabannya masih akan ada di masa depan. Kita akan mendengarkan lagi kisahnya. Sementara itu saat ini, mata Fang Yuan berkilat tajam. Sepertinya untuk menghancurkan kuburan abadi pengadilan surgawi, aku harus menyingkirkan formasi transportasi ini terlebih dahulu. Kapal perang ribuan tahun di bawah kakinya langsung bergerak mengikuti kehendaknya. Kapal itu meluncur seperti pedang raksasa, menerobos menuju formasi. Sementara itu di aula pusat, Peri Ziwei menjaga inti formasi. Melihat Fang Yuan yang menyerang, nafasnya sampai tertahan. Tekanan Fang Yuan yang begitu luar biasa, seolah menekan langsung ke jiwanya. Fang Yuan, selama aku ada di sini, kau tidak akan bergerak sesuka hatimu. Teriakan Duklong menggema. Dia melangkah maju dan langsung menghadang jalur dari kapal perang ribuan tahun. Melihat kehadiran Duklong, Peri Ziwei akhirnya bisa bernafas lega. Benturan pun tak terhindarkan. Duklong dan Fang Yuan kembali bertabrakan. Lagi-lagi Duklong terlempar mundur, sementara Fang Yuan hanya terdorong mundur beberapa langkah. Gelombang kejut menyapu segala arah, awan badai terbentuk dan arus udara mengamuk seperti topan. Para immortal peringkat 8 pun sampai terguncang karena pertarungan mereka. Bahkan, altar bencana keberuntungan sampai terhenti sesaat. Bing Saichuan dan yang lain yang ada di dalamnya terhuyung hebat. Tanpa sadar, kini semua orang terpaksa harus menjauhi dua orang ini. Fang Yuan tertahan. Memang hanya monster yang mampu menahan monster. Biarkan mereka bertarung sendiri, kata para immortal dari dataran utara. Sementara itu, hanya Qin Dingling yang memasakkan dirinya untuk maju. Dia berniat membantu Duklong dari belakang. Pertarungan pun berlanjut. Benturan demi benturan melahirkan badai, petir, dan gemuruh yang memekakkan telinga. Duklong semakin kuat seiring waktu. Semua itu berkat pertahanan terakhir naga surgawi. Namun, Fang Yuan juga tidak kalah. Jumlah tanda dao yang luar biasa, serta keberadaan kapal perang ribuan tahun membuatnya tetap unggul untuk saat ini. Pertarungan mereka terus bergeser, semakin lama semakin dekat ke formasi teleportasi. Duklong tahu dia tak bisa mundur lagi. Gerakan pembunuh tembok naga Qi bergerak. Duklong mengangkat kedua tangannya, dan seketika dinding Qi raksasa yang tak terlihat muncul di depan Fang Yuan. Kapal perang ribuan tahun maju beberapa langkah, namun diperlambat hebat hingga akhirnya berhenti. Kapal itu tak mampu menembusnya. Sementara di dalam dinding itu, arus Qi berbentuk naga berputar tanpa henti. Kepala mengejar ekor dan menciptakan pusaran yang menyerap dan meredam setiap benturan. Dinding ini memang tidak sekuat dinding Qi primordial, tapi itu cukup untuk menghentikan Fang Yuan. Mata Fang Yuan berkilat tajam. Karena dia tak bisa menguraikan teknik ini, maka dia memilih cara yang paling sederhana. Hancurkan. Tubuh Fang Yuan berubah kembali menjadi monyet bandit. Dia mengulurkan kedua tangannya dan mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh. Tangan raksasa jalur kekuatan. Setelah itu, gemuruh menggema di langit dan dua tangan raksasa transparan terbentuk. Ukurannya sebesar gunung.
tangan itu langsung menghantam dinding Qi dengan kekuatan yang tak terukur. Duklong berdiri di balik dinding, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan itu. Tapi tangan raksasa itu terus mendorong maju, walaupun pada akhirnya tetap diperlambat dan keduanya terjebak dalam kebuntuan. Melihat itu, mata Qin Dingling bersinar. Ini kesempatan. Selama ini dia dengan sengaja menunggu celah yang muncul, dan kini akhirnya muncul saat kebuntuan terjadi. Dia lalu melemparkan belati emas kecil. Belati itu membesar di udara dan berubah menjadi pedang raksasa saat berada di atas kepala Fang Yuan. Pedang emas itu langsung menebas turun, mengincar keberuntungan Fang Yuan. Namun di saat itu, sebuah panci raksasa muncul di atas Fang Yuan. Itulah pot keberuntungan memasak, rumah Gu kedua milik Fang Yuan. Saat pedang emas menghantamnya berulang kali, cahaya berhamburan keluar. Hanya dalam beberapa nafas saja, ratusan tebasan yang dilancarkan sebelumnya lenyap seketika. Panci itu mampu menahannya, tapi terlihat agak retak. Sekalipun masih tetap utuh. Qin Dingling tampak terkejut. Pot keberuntungan memasak. Sebagai seorang selir dari The Great Sun, dia tentu telah mengenali benda ini. Dia tahu dengan pasti kemampuan dari pot keberuntungan memasak. Tapi apa yang dimiliki Fang Yuan saat ini berbeda dengan milik The Great Sun. Qin Dingling berseru, "Itu hanyalah peringkat 7. Kau pikir berapa lama kau bisa menahanku?" Qin Dingling kembali menyerang lagi. Fang Yuan menyadari situasi ini. Dia segera menarik kembali tangan raksasa jalur kekuatan miliknya dan menghentikan kebuntuannya dengan Duklong. Sementara Duklong tetap mempertahankan dinding Qi dan tak bisa menyerang balik. "Bagus Qin Dingling, teruskan," kata Duklong. "Tanpa bantuannya dinding Qi mungkin sudah akan runtuh." Kini pikiran Fang Yuan berputar cepat. Selama formasi transportasi ini masih aktif, banyak metodenya yang tidak akan bisa digunakan. Jika dia mengaktifkan gerakan besar lalu dipindahkan secara paksa oleh Bre Ziwei, maka itu akan membuat prosesnya gagal dan pada akhirnya akan mengakibatkan serangan balik. Jumlah tanda Dao yang banyak memang memberikan keuntungan amplifikasi yang luar biasa pada serangan yang dilepaskan. Tapi di saat yang sama, kalau sampai gerakan pembunuh gagal diaktifkan, amplifikasi serangan baliknya pun akan menjadi sangat besar, ribuan kali, dan bahkan dapat langsung merenggut nyawa Fang Yuan dalam satu gerakan. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih untuk menggunakan teknik sederhana seperti tangan raksasa jalur kekuatan yang relatif aman untuk digunakan. Tapi kalau itu saja tentu tidak cukup. Maka Fang Yuan memutar otak dan kemudian, "Kalau begitu kita coba yang ini." Fang Yuan mulai mempersiapkan gerakan pembunuh yang lain. Sebagai seorang kultivator yang menempuh berbagai jalur, dia punya metode yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Duklong tak bisa menandinginya dalam hal ini. Dan dalam sekejap persiapan Fang Yuan telah selesai. Gerakan pembunuh abadi segudang diri. Klon Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kapal perang ribuan tahun. Klon itu memenuhi langit dalam sekejap. 10.000 pasukan langsung terbentuk. Gerakan pembunuh segudang diri telah dimodifikasi oleh Fang Yuan menjadi sebuah resep Gu, melahirkan sebuah Gu immortal segudang diri. Namun yang ia gunakan sekarang bukan versi lama. Fang Yuan telah melakukan penyesuaian, dan gerakan pembunuh segudang diri ini sekarang menjadi gerakan pembunuh jalur manusia dengan banyak Gu immortal sebagai inti. Maka gerakan ini jauh lebih kuat.
Pada saat berikutnya, seluruh pasukan klon Fang Yuan menyerbu dinding Qi. Kekuatan mereka memang ada di bawah tubuh utamanya. Tetapi, karena tubuh utama Fang Yuan memiliki jumlah tanda dao yang luar biasa, setiap klon tetap memiliki kekuatan tempur setidaknya setara dengan peringkat 7 puncak. Dan yang lebih menakutkan lagi, semua klon itu bergerak di bawah kendali Fang Yuan dengan sempurna. Mereka seolah perpanjangan dari tubuh Fang Yuan sendiri. Kini sebagian klon menghantam dinding Qi, sebagian lagi menyerang Qin Dingling. Kemudian mayoritasnya berhasil menerobos dan langsung mengincar formasi transportasi yang ada di belakang. Dinding Qi milik Duklong memang kuat, tetapi masih kalah kalau dibandingkan dengan dinding Qi primordial. Hatinya bergetar. Dia sempat berniat membatalkan tekniknya, tapi pada saat itu tubuh utama Fang Yuan telah menyerbu maju dengan kapal perang ribuan tahun. Duklong mendengus. Dia menahan niatnya dan tetap mempertahankan dinding Qi. Dalam pertarungan tingkat ini, membatalkan gerakan pembunuh sama sulitnya dengan mengaktifkannya. Sementara itu di sisi lain, Qin Dingling terjebak di tengah kerumunan klon Fang Yuan. Walaupun klon-klon itu bukan ancaman yang nyata bagi Qin Dingling, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dia dipaksa menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membersihkan mereka. Sementara itu, Peri Ziwei yang mengamati segalanya tampak menghela nafas panjang. Dia langsung menyadari, ini adalah ujian besar. Kalau sampai dia gagal, formasi transportasi akan hancur. Dampaknya akan berantai. Seluruh situasi pertempuran akan runtuh, dan upaya memperbaiki Gunasip pun akan berakhir dengan kegagalan. Tidak ada waktu untuk memanggil bala bantuan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, kata Peri Ziwei yang tampak memantapkan tekadnya. Dia segera mencurahkan seluruh fokusnya ke dalam formasi. Papan catur konstelasi bintang bergetar hebat. Bidak-bidaknya bersinar dengan cahaya bintang. 3 di antaranya memancarkan kilau paling terang, peninggalan dari yang mulia konstelasi bintang. Di dalam benaknya, pikiran-pikiran muncul tak terhitung jumlahnya, seperti hamparan bintang di langit malam. Akhirnya formasi pun diaktifkan sepenuhnya. Gelombang cahaya bintang ditembakkan ke segala arah. Bintik-bintik cahaya itu langsung menghujani klon Fang Yuan. Hampir tak ada yang meleset. Meski mereka berusaha menghindar, mereka tetap dikejar. Lalu begitu terkena bintik-bintik bintang itu, mereka semua seketika dipindahkan keluar dari pengadilan surgawi. Tanpa metode jalur ruang ataupun surga bergerak, klon-klon itu tidak bisa kembali ke medan perang. Melihat semua itu, Duklong dan Qin Dingling sama-sama menghela nafas lega. Kerja bagus, Peri Ziwei. Pada saat yang krusial, Peri Ziwei menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang ahli jalur kebijaksanaan sejati. Sementara itu, Fang Yuan tampak mengernyitkan dahi. Ini masih belum cukup. Dia memahami semua situasinya. Gunasip juga terus diperbaiki saat ini. Secara keseluruhan, momentum masih berada di pihak pengadilan surgawi. Peri Ziwei mungkin tidak akan mampu bertahan lama, tetapi tujuan dari Peri Ziwei memang hanya untuk mengulur waktu sampai Gunasip diperbaiki. Sementara itu, Fang Yuan sendiri masih tertahan oleh Duklong dan Qin Dingling. Fang Yuan melirik ke arah surga panjang umur. Mereka juga terhambat oleh formasi transportasi. Altar bencana dan keberuntungan berusaha mendekati menara pengadilan surgawi. Tetapi setiap kali maju, pilar cahaya bintang mendorong mereka kembali. Jika mereka datang membantuku, maka hasilnya akan sama saja. Lebih buruk lagi, kehadiran mereka justru akan membatasi gerakanku. Maka lebih baik mereka menekan dari luar dan menguras energi Peri Ziwei. Dinding Qi Duklong sendiri dapat bergerak. Dia tidak mampu menahan semua klon Fang Yuan.
tetapi itu cukup untuk menghadang kapal perang ribuan tahun. Saat bertarung melawan Duklong, Fang Yuan diam-diam mengirimkan pesan kepada para immortal Laut Timur. Formasi transportasi pengadilan surgawi memang memiliki kelemahan fatal. Semua itu bergantung pada bintang sebagai titik pijakan. Bahkan dalam pengadilan surgawi, mekanismenya tetap sama. Pilar cahaya bintang turun dari bintang-bintang yang ada di surga putih. Fang Yuan mungkin belum bisa menghancurkan formasi yang ada di sana secara langsung. Tetapi kalau bintang-bintang di surga putih dihancurkan, maka hasilnya akan sangat berbeda. Dan kebetulan, saat ini para immortal peringkat 8 dari Laut Timur sudah ada di sana. Mereka akan menjadi kunci dari perang kali ini. Dan sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih, see you again di next video. Bye.